Oke teman-teman, kali ini review tipis-tipis aja untuk TWS pinjaman dari channel sebelah. Ya, dia punya sound quality yang bagus, performa ANC yang sangat-sangat mantap, dukungan aplikasinya juga udah sangat matang dengan banyak banget fitur yang bisa diakses. Dan harganya nggak sampai angka 1 juta. Oke teman-teman, ini review saya untuk TWS dari Soundcore, Soundcore Liberty 4 NC. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan makasih dulu buat channel YouTube Text for Life yang udah ngasih pinjaman TWS Liberty 4 NC ini. Teman-teman yang belum follow atau teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya silahkan subscribe. Nggak cuma ngobrolin audio aja, tapi teman saya yang satu ini juga beberapa kali posting konten tentang ada action cam, terus wireless microphone, perangkat gaming, dan yang lain-lain. Oke, lanjut ke Liberty 4 NC-nya. Soundcore Liberty 4 NC ini bukan barang baru ya teman-teman ya. Tapi sampai hari ini performanya masih bisa diadu sama yang baru-baru. Untuk harganya, TWS ini ada di kisaran 900 ribuan sampai 1 jutaan kecil di Indonesia. Untuk spesifikasinya, Liberty 4 NC ini pakai konfigurasi single dynamic driver aja. Ukuran drivernya 11 mm. Terus baterainya dia entah berkapasitas berapa, tapi dari klaimnya dia bisa sampai 50 jam playtime. Terus dia juga udah ada ANC-nya, Adaptive ANC versi 2.0 katanya. Lalu IP rating juga di sini udah ada IPX4. Jadi dia kena cipratan air atau semprotan air atau di bawah hujan-hujanan juga masih ya aman lah. Terus kalau nggak salah dia ada wireless charging juga, tapi sayangnya belum saya coba, soalnya saya nggak ada unit wireless chargernya. Lalu koneksi Bluetooth-nya dia pakai yang versi 5.3 dengan kodek bisa sampai LDAC. Multi-point connection juga di sini udah bisa di Liberty 4 NC ini. Dan yang paling saya suka teman-teman, di sini dukungan aplikasinya Soundcore udah sangat matang dan banyak banget fitur-fitur yang bisa kita akses di sana. Dan aplikasinya ini sama sekali nggak pernah ngebug selama penggunaan. Lalu dari packaging dan isi kelengkapannya, Soundcore Liberty 4 NC ini ya biasa aja. Boxnya kayak gini, cukup solid dan kuat. Isi dari paket penjualannya selain unit TWS sama charging case-nya, kita cuma dibawain kabel USB Type-C untuk pengisian daya sama eartips whiteboard ada 4 pasang. Untuk build quality-nya, dari eartips dan kabelnya mungkin nggak perlu kita bahas lagi teman-teman ya. Ya cuma gitu-gitu aja standar. Jadi kita langsung ke unit TWS sama charging case-nya ini aja. Baik unit TWS maupun charging case-nya, dia full bermaterial resin yang cukup solid. Terus ya di sini nggak ada kosmetik metal atau logam yang lain. Jadi ya full plastik resin aja. Finishingnya hitam doff, kadang masih bisa nempelin minyak atau noda sidik jari. Tapi overall udah oke lah. Engselnya juga di sini kuat. Terus di sini ada tombol rilisnya. Terus di sini juga ada lampu LED-nya. Ini untuk indikator baterai. Kalau merah ini berarti dia sedang low. Kalau nanti dia isinya full atau masih banyak, dia warnanya akan hijau. Untuk fittingnya di saya sendiri nggak ada keluhan. Nyaman, earbudnya juga enggak berasa kegedean, terus tangkainya juga enggak yang kepanjangan gimana-gimana. Jadi ya dipakai beberapa jam sehari juga aman dari gejala gatal, capek ataupun pegal. Untuk fittingnya di saya nggak ada masalah. Nah sekarang untuk sound quality-nya teman-teman, kalau pembahasannya adalah tonal ini kayaknya agak rumit ya. Soalnya di aplikasi Soundcore Liberty 4 NC ini dibawain lebih dari 20 preset equalizer. Tapi ya singkatnya Liberty 4 NC ini bisa menghadirkan kuantitas dan kualitas bass yang bagus. Nggak cuma gede di mid bassnya aja, tapi sub bassnya juga bisa dalam. Tekstur gebukannya bagus. Diajak gesit juga lumayan bisa, diajak rumbling yang berdecay panjang juga bisa. Mau dengerin EDM, pop, rock, terus dangdut, ya teman-teman tinggal pilih aja mana preset equalizer yang sesuai sama teman-teman, yang teman-teman butuhkan atau yang teman-teman sesuai dengan selera. Lalu untuk vokalnya, presentasi vokal yang dihadirkan Soundcore Liberty 4 NC ini juga bagus teman-teman. Kita bisa dapetin vokal yang tebel, bertekstur, minim shouty maupun sibilan. Timbrenya juga bisa kedengeran cukup natural, warm, berbody, baik untuk vokal laki-laki maupun perempuan. Untuk treble-nya juga dia punya kuantitas yang bisa diatur semau kita. Jadi overall Liberty 4 NC ini bisa ngasih treble yang crispy,
detailnya baik, bisa kita atur mau ngasih dampak ke keseluruhan tuningnya itu jadi seberapa warm atau seberapa bright. Lalu secara teknikalitasnya, Soundcore Liberty 4NC ini juga enggak kalah sama TWS-TWS baru di kelas harga yang sama. Katakanlah Roselsa Earfree i5 ini. Untuk soundstage-nya kanan kiri berasa lebar, luas. Imaging-nya juga, positioning instrumennya maupun nuansa ruangannya juga udah mengarah ke sensasi 3D. Walaupun memang dengan separasi instrumen yang ya sebenarnya bagus untuk kelas TWS teman-teman, tapi memang belum sebaik pemisahan instrumen di IM yang pakai kabel, yang rata-rata di kelas harga segini udah bisa lebih bagus cukup signifikan, terutama yang dibekali konfigurasi multi driver. Lalu untuk resolusinya juga bagus, dia punya clarity yang bening, bersih, cemerlang, detail yang dihadirkan juga bagus, dibantu sama tuningan treble yang crispy juga. Timbre yang dihasilkan juga dari dynamic drivernya Liberty 4NC ini juga enggak yang terkesan robotik ataupun plastiki atau apalah. Cukup natural, bahkan udah terbilang sangat bagus untuk kelas TWS. Nah, sekarang untuk ANC-nya teman-teman. Selain tadi sound quality-nya yang bagus, performa ANC dari Liberty 4NC ini, apalagi kalau kita mengaktifkan fitur Adaptive Noise Cancellation, dia benar-benar bisa sangat bersih ngeredam noise-nya teman-teman. Bahkan ketika kita di jalan raya misalnya yang super riuh sekalipun. Terus misalnya buat teman-teman yang seneng kerja di tempat-tempat yang bising, kayak misalnya di cafe kayak gitu. Nah, ANC-nya Liberty 4NC ini benar-benar bisa ngasih kita suasana yang sunyi, bersih, meningkatkan konsentrasi mungkin. Ya, bisa dibilang dari semua TWS yang pernah saya coba, Liberty 4NC ini mungkin satu yang terbaik untuk performa ANC-nya. Tentunya ini juga jadi kekhawatiran bagi saya untuk teman-teman yang ketika berkendara punya kebiasaan mendengarkan musik supaya nggak ngantuk misalnya. Nah, saran saya, baiknya teman-teman matikan aja Adaptive Noise Cancellation-nya saat berkendara, karena ya menurut saya ini bisa mengurangi kewaspadaan kita terhadap kondisi jalan raya. Super bersih teman-teman, suara motor, mobil, klakson, atau bahkan suara sirine ambulan. Nah, misal ada ambulan lewat, itu dia cuma sebentar aja kedengerannya suara ambulannya, sirenenya. Habis itu Adaptive Noise Cancellation-nya akan menangkapnya sebagai noise, lalu dihilangkan dengan cukup cepat dan sangat bersih. Lalu untuk kebutuhan gaming, ya sampai saat ini saya masih belum pede untuk merekomendasikan TWS untuk gaming. Jadi baiknya untuk keperluan gaming teman-teman ke ayam yang pakai kabel aja, karena udah jelas di sana jauh lebih minim latency. Apalagi untuk main real drum ya, TWS masih sangat-sangat saya enggak merekomendasikan. Mending teman-teman ke in-ear monitor yang pakai kabel aja. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS Soundcore Liberty 4NC dengan posisi mikrofon ada di telinga. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di Soundcore Liberty 4NC dengan posisi mikrofon ada di depan mulut. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Untuk komparasi atau perbandingannya teman-teman, TWS yang baru-baru ini rilis ada Roselsa Earfree i5. Dia juga punya sound quality yang bagus, tonal dan teknikalnya sama bagusnya. Drivernya juga sama-sama bagus. Baterainya juga sama-sama awet, klaimnya bisa sama-sama 50 jam. Tapi memang untuk build quality-nya si Roselsa Earfree i5 ini selangkah lebih baik daripada Liberty 4NC ini, karena dia udah pakai metal yang dingin, terus yang enggak gampang ninggalin noda sidik jari. Tapi kalau ngomongin soal performa dari ANC-nya, seberapa bersih dia bisa melibas noise, lalu ngomongin soal fitur di aplikasinya, ya Soundcore Liberty 4NC ini masih unggul cukup telak. Nah, kesimpulan dari saya teman-teman, Soundcore Liberty 4NC ini walaupun udah berlalu 1 tahun, tapi masih sangat bisa jadi rekomendasi yang kuat sampai saat ini. Hampir nggak ada celah yang bisa saya kritisi dari si Liberty 4NC ini. Sound quality-nya bagus, ANC-nya mantap, fittingnya enak, fitur dan aplikasinya juga terbilang udah sangat-sangat matang. Lalu baterainya juga punya daya tahan yang bagus, terus koneksinya stabil. Ya, apalagi yang mau dikritik dari Liberty 4NC ini. Paling ya build quality-nya aja teman-teman yang terbilang biasa aja, tapi ya bukan jelek juga sebenarnya. Cuma memang bukan yang terbaik aja karena di sini udah ada Earfree i5 yang
secara build quality-nya menurut saya lebih baik. Nah, jadi kalau teman-teman ada dana di angka kira-kira 1 jutaan kecil atau kurang, Soundcore Liberty 4NC ini jadi rekomendasi utama dari saya, teman-teman. Untuk performa ANC-nya, terus kelengkapan dan kematangan fiturnya, dan sound quality-nya yang mantap. Tapi kalau teman-teman pertimbangkan juga build quality yang mantap, suara yang tetap sama bagusnya, baterai sedikit lebih tahan lama, cuma kalah di fitur-fitur bawaan aja. Aplikasinya sama performa ANC-nya juga enggak sebaik Liberty 4NC ini. Tapi lebih cocok dibawa berkendara atau lebih cocok buat teman-teman yang enggak suka sama ANC yang super kedap kayak gini. Nah, saya bisa merekomendasikan Roselsa Earfree i5 ini, teman-teman. Reviewnya kemarin udah saya rilis di channel ini juga, teman-teman bisa tonton. Oke, gitu ya teman-teman ya. Like kalau teman-teman suka pembahasan Liberty 4NC kali ini. Kalau mau tanya silahkan tulis aja di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti kita bisa diskusi lagi di review-review selanjutnya, baik itu IM atau TWS atau barang-barang yang lain. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.